Ini struktur ya, struktur gugus depan. Kakak-kakak itu di sini loh. Kamabibus paling atas, yang hijau paling atas nomor 1. Jadi luar biasa ya kakak-kakak itu. Apa? Tingginya jabatan kakak-kakak itu di struktur gugus depan. Kakak nomor 1 Kamabibus gitu ya. Tapi kakak juga harus memiliki wakil, sekretaris, kemudian anggota. Ya, anggota MABI namanya yang hijau ini kan. Kemudian kakak juga harus memiliki ini. Jadi kalau istilahnya yang kakak kan kepala sekolah sibuk ya, banyak administrasi yang menjalankan roda pemerintahan khusus untuk pramuka itu ini ketua gudang, ketua gugus depan ya. Kemudian di bawah ketua gudang ini ada pembina gudang, pembina gudang. Kalau di Unila itu ada 27 orang. Saya Kak Gudang Putri 2 periode. Kak Profesor Abbas itu Kak Gudang Putra 3 periode. Ya. Kemudian di sini ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan ada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan anggota. Kemudian ini ada lembaga keuangan. Sudah kayak pemerintahan aja ya pramuka ini. Ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota. Kemudian di sini ada tim pembina satuan. Walaupun pada kenyataannya tim pembina satuan ini masuk di dalam pembina gudang, ya, masuk di dalam pembina gudang. Kalau di Unila ini sudah otomatis karena hanya ada 1 Pandega, maka tim pembina Pandega itu ya pembina gudang Pandega, gitu, ya. Tugasnya, tugas kakak di pembina, di atasnya kakak sedikit ya, tapi ya kurang lebih lah. Secara kolektif dipimpin oleh Kak Gudang, mengelola gudang selama masa bakti, kemudian melaksanakan semua ketetapan keluarga dalam pelaksanaan ADART, meningkatkan mutu dan jumlah anggota, membina dan mengembangkan organisasi, menyelenggarakan pramuka di gudang, dan seterusnya sampai sebelum menyampaikan pertanggungjawaban gudang kepada Mugus. Apakah ada sekolah kakak yang sudah pernah musyawarah gugus depan? Angkat tangan. Ada? Belum. Nanti pelan-pelan belajar kita bagaimana caranya musyawarah gugus depan ya. Musyawarah gugus depan itu untuk memilih kakak, menetapkan kakak, bukan pemilih. Karena kakak sudah kepala sekolah, maka itu harus ditetapkan sebagai ketua MABI gugus depan, ya. Tetapi yang tadi sebelumnya Kak Dewi sampaikan ada ketua LPK, ketua Dewan Kehormatan, ketua gugus depan itu harus dibentuk di musyawarah gugus depan, ya. Baik, lanjut. Tugas tim pembina satuan, mengelola satuan, bertanggung jawab dalam pelaksanaan kepramukaan, mencapai misi dan visi, kemudian memotivasi seluruh peserta didik. Jadi ini tugas pembina satuan, tetapi juga menjadi bagian dari tugas kakak-kakak. Ya. Ini pembantu pembina, biasanya kalau ada adik-adik dari Universitas Lampung yang membantu kakak-kakak mengelola gugus depan, atau ada yang lulusan SMA kemudian membantu kakak-kakak mengelola gugus depan, itu namanya bantu pembina, ya. Kemudian yang Dewan Kehormatan itu menilai sikap perilaku untuk mendapatkan anugerah. Ini semua harus ada yang mengusulkan. Jadi kakak-kakak kemarin sekitar 20 orang dibawa Kak Subarcito, betul? Itu ke Tulang Bawah untuk menerima TPOD.
Ada bapak. Jadi itu harus ada yang mengusulkan ya Kak. Kalau tidak diusulkan, ya tidak akan dapat karena ini berdasarkan usulan. Usulan ini salah satunya yang mengusulkan adalah Dewan Kehormatan yang ada di gugus depan Kakak. Kakak berapa penghargaan apa kemarin? Pancawarsa 3, berarti pengabdiannya sudah 15 tahun. Satu Pancawarsa 1 itu 5 tahun. Pancawarsa 2 tahun. Ini Pancawarsa 5, berarti 25 tahun. Pas dengan 25 tahun sebagai peserta didik dan 25 tahun sebagai pembina, ya. Mungkin kakak-kakak sudah lebih dari 10 tahun membina, tetapi belum dapat Pancawarsa. Apakah boleh lompat Kak Dewi? Tidak. Jadi urut, tetap urut, ya. Seperti Satya Lencana yang 10 tahun dengan 20 tahun, Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau belum dapat akan 20. Iya, tidak boleh. Walaupun kakak saya sudah 20 jalan 28 tahun mengabdi, tapi yang ke-20 belum dapat. Sudah hampir mau ke 30 ya di Unila. Tapi yang ke-20 belum dapat. Jadi tetap harus mengajukan yang ke-20 dulu di usia saya ke-28 ini. Gitu ya Kak. Sama di Pancawarsa juga demikian. Lanjut. Nah, ini aturan papan nama budak itu ada jukrannya. Kemarin kita belajar jukran ya. Ini ada jukrannya, ada ukurannya Kak. Ukurannya ada. Apakah ada WA grup peserta? Ada. Boleh saya dimasukkan supaya materi ini bisa masuk langsung saya kirim. Siapa ketua kelas? Kasih udah ada nomor saya ya. Di MK nomor saya. Sama saya belum lihat video yang kemarin kakak-kakak buat. Ya, karena saya belum yang posisi buat rumah itu. Ya, nanti tolong saya di add, kemudian kakak-kakak posting lagi yang Kak Rika, kemudian Kak siapa lagi kemarin itu yang bertugas memvideokan. Ya, tolong diposting lagi supaya saya bisa lihat hasil karya kakak-kakak. Ya, ini ada kop surat dan stempel. Juga sudah ditentukan ukurannya ya. Silakan. Bendera budak ya. Ini pada waktu akreditasi ditanyakan sama asesor akreditasi. Ada bendera budak enggak? Kami buat. Ya. Mengikuti petunjuknya seperti ini. Ada di jukrannya ya. Ini bendera regu, kemudian administrasi gugus depan. Kok banyak banget? Lebih banyak lagi untuk akreditasi gugus depan. Ya, ini buku-buku penting ya, minimal harus ada di gugus depan kakak-kakak. Kok kayak akreditasi ini perguruan tinggi? Ya, jadi ya mirip-mirip begitu ya. Tapi akreditasinya ini khusus di gugus depan. Ada buku Indo, ada buku keuangan, ada daftar inventaris barang, kemudian ada buku tamu, ada logbook, ada program kerja, catatan pribadi setiap peserta didik. Jadi kakak-kakak harus ada satu lembar, itu catatan pribadi setiap adik-adik di siaga dan penggalang. Kesehatannya bagaimana, hobinya apa, seperti biodata begitu ya. Kemudian program kerja satuan, ya. Ini buku catatan peristiwa penting, logbook, ya. Peristiwa, ilustrasi gambar, tempelan, guntingan berita. Kalau misalnya adik-adik naik dari siaga ke penggalang, mungkin kakak-kakak ada foto waktu adik-adik naik tingkat, silakan dituliskan di sini.
Bukunya buku induk. Buku induk sama seperti sekolahnya, buku induknya. Kemudian ini buku keuangan. Walaupun di pramuka masih mengatur iuran anggota, di dalam akreditasi buku Stefan itu tetap tertulis adanya iuran anggota. Nah, iuran anggota ini setahu saya kakak-kakak sudah tidak boleh memungut biaya, betul? Lalu bagaimana tekniknya supaya adik-adik bisa berkemah? Suruh bawa beras, suruh bawa sayuran, suruh bawa minyak, ya, suruh bawa wajan, suruh bawa langsung, ya. Jadi tidak iuran, tetapi apa namanya, bawa barang. Sami mawon ya, tidak diulangkan. Padahal bawa barang-barang itu bisa lebih banyak dari uang ya. Tapi karena peraturan tidak membolehkan ada iuran di gugus depan ya. Sementara di pramuka itu diperbolehkan adanya iuran. Monggo, kakak-kakak ada dualisme nih. Jadi boleh ikut iuran atau iuran barang. Paling aman adalah iuran barang ya, supaya aman dari kepala dinas ya. Ini ada buku inventarisasi barang, misalnya ada LCD, ada mic, ya, ada podium, ada tempat tempat naruh bendera itu ya. Semuanya tertera dan ditandatangani oleh kakak. Kakak sebagai kapudek, kakak menandatangani bahwa barang itu. Ya. Lanjut. Habis. Baik. Ya, mengetahui kakak-kakak yang berusia paling muda di sini. Ada yang kepala tiga. 30 berapa? Oke. Kakak berapa kan? 35. Ada yang lebih muda dan oke? 31. Maju kan? Berapa? Kakak berapa? 17 dipotong pajak. Iya, Kak. 31. Allah. Ini kepala sekolah termuda ya? Enggak tahu dari mana? Dari SMP Penabur, Banten. Jujur. Ya, karena di sekolah itu dia dari kepala yang paling muda, di mana ada guru-guru yang lebih senior dari saya. Jadi kadang beberapa keputusan juga saya meminta masukan dari beliau-beliau. Kemudian ya apapun yang mau dilakukan biasanya saya memang perlu diskusi panjang. Ya, ini sebentar Kak. Ini karena kepala sekolah termuda ya, saya mau kasih hadiah. Kemarin belum sempat ya. Iya, bentar ya Kak. Kemarin udah cepet-cepet soalnya. Ini buku saya, nanti tinggal dibaca setengah jam selesai. Ini cerita sedih waktu
mau pensiun? Ayo. Nah, itu 2 tahun mau pensiun. Maju gak? Sini. Cantik ya. Kakak siapa? Astuti. Bagaimana rasanya mau pensiun? Rasanya senang. Apa ya? Saya ketemu teman saya. Oh, 13 tahun.